Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Tren dan Peluang Integrasi Problem-Based Learning dan Etnosains dalam Pembelajaran Sains, suatu analisis bibliometrik. Di sini, eh, kami akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sains terpadu dengan dosen pengampu Ibu Fauzia Ulmi MPD. Nah, sebelum itu, eh, sebelum memulai presentasi, eh, perkenalkan, saya Novi Fatria dengan NIM 220335150 dan rekan saya Yeli Pradila dengan NIM 2203350. Next, Yel. Oke, untuk pada introduction atau pendahuluannya akan saya jelaskan sendiri. Pada abad ke-21 merupakan era pesatnya iptek dan perubahan besar. Pa- eh, serta pada abad ini terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam tata kehidupan umat manusia yang sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Mana abad 21 ini berpusat pada perkembangan era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama, serta mencerminkan pentingnya keterampilan abad ke-21 dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sains. Pembelajaran yang dilaksanakan seharusnya mampu mempersiapkan lulusan agar mampu menghadapi abad ke-21 dengan baik. Pada pengembangan keterampilan abad ke-21 ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, dalam konteks pelajaran sains, keterampilan tersebut menjadi sangat penting karena sains berkaitan langsung dengan pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejalan dengan tuntutan tersebut, kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi kurikulum yang memberikan fleksibilitas kepada guru dan peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang kontekstual berbasis masalah, serta memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Namun, pada praktiknya, keterampilan abad ke-21 ini, eh, peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang cenderung bersifat abstrak, kurang variatif, serta belum mengaitkan konsep sains dengan lingkungan sosial dan budaya peserta didik. Nah, mode problem-based learning ini dipandang sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk menjawab permasalahan tersebut, di mana PBL mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelesaian masalah nyata, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, memecah masalah, dan kolaborasi. Namun, jika PBL diterapkan tanpa konteks yang dekat dengan kehidupan siswa, maka kebermaknaan dan pembelajaran masih belum optimal. Oleh karena itu, integrasi pendekatan etnosains dalam pembelajaran saya menjadi sangat relevan, sangat relevan. Etnosains ini mengaitkan konsep-konsep ilmiah dengan budaya, kearifan lokal, serta pengetahuan masyarakat setempat, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Integrasi problem-based learning dan etnoscience diyakini mampu meningkatkan literasi sains, keterampilan berpikir kritis, serta relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Next, ya. Sudah sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pembelajaran pembelajaran etnoscience itu meningkatkan berpikir kritis dan berkolaborasi dari siswa tersebut, di mana integrasi PBL dan NSN ini mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 dan pembelajaran berbasis NSN ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis serta berkolaborasi untuk memecahkan masalah.
Nah, model PBL berbasis science ini dapat mengembangkan literasi sains siswa. Model ini menawarkan kesempatan kepada siswa untuk lebih kritis, aktif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri berdasarkan masalah yang muncul. Nah, model PBL ini berbasis NSIM mengasah kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan mengingatkan budaya. Nah, integrasi InnoScience dengan kearifan lokal dalam LKPD berbasis problem based learning berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan hasil belajar dari siswa. Next ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya lagi. Slide yang sebelumnya ya. Masih slide yang sebelumnya. Oke. Meskipun demikian, kajian tentang integrasi PBL dan InnoScience ini masih tersebar dan belum dipetakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis bibliometrik digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan tren penelitian, jaringan dengan kata kunci, serta peluang pengembangan riset terkait integrasi PBL dan InnoScience. Dalam pembelajaran sains, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penelitian serta menjadi dasar pengembangan pembelajaran sains yang relevan dengan tuntutan abad ke-21 dan kurikulum merdeka. Selanjutnya masuk kepada tujuan dari tujuan pada problem based learning dan etnoscience dalam konteks pembelajaran sains, di mana yaitu pertama kita menganalisis tren penelitian berdasarkan tahun, kemudian menganalisis visualisasi jaringan data, yang ketiga menganalisis visualisasi hamparan data, dan yang keempat menganalisis visualisasi kerapatan data. Next ya. Selanjutnya metode, teknik atau yang kita gunakan yaitu analisis bibliometrik dengan metodologi kuantitatif deskriptif untuk mengeksplorasi tren dan potensi dalam menggabungkan problem based learning dengan etnoscience dalam ranah pendidikan sains. Nah, metode kami menggunakan metode ini untuk menilai sejauh mana diskusi seputar kedua strategi pendidikan tersebut dalam literatur ilmiah serta bagaimana distribusi penelitian, kolaborasi, dan kata kunci yang muncul mempengaruhi lingkungan penelitian di bidang ini. Melalui analisis bibliometrika ini, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang struktur dan dinamika penelitian di masa lalu sehingga dapat identifikasi arah yang memungkinkan untuk penelitian di masa depan. Nah, sumber datanya itu kami dari POP, dari Scholar, yaitu 97 artikel, di mana awalnya kami kan mengambil 2015 sampai 2025. Setelah kami cari di POP, kami cuma mendapatkan dari tahun, yang terdapat itu cuma dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, kriteria artikel ini diikutsertakan dalam penelitian adalah publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal atau posting dengan secara langsung membahas tentang pembelajaran berbasis masalah, etnoscience, atau kombinasi keduanya dalam kerangka pendidikan sains.
Uh, nah, sebenarnya artikel non ilmiah editorial tinjau buku dan dokumen tidak milik kata kunci yang relevan tidak disertakan dalam analisis ini. Dan hasil pencarian kemudian diekspor dalam format RIS untuk penyelidikan lebih lanjutnya. Analisis data kami dari Publish or Perish atau POP, kemudian ke Fosvia Viewer. Kemudian terakhir itu kami menggunakan Microsoft Excel yang nanti itu ada grafik yang kami buat yang itu nanti ada di pembahasan asal dan pembahasan. Kemudian fokus kami itu pada tren publikasi tahunan, frekuensi kata kunci dan visualisasi jaringan, kemudian kolaborasi dari penulis. Next, ya. Di sini kami masuk kepada hasil dan pembahasan, mana di sini ada hasilnya yaitu tentang tren penelitian berdasarkan tahun. Sebelumnya sudah dijelaskan kami sudah mendapatkan artikel 97 yang mana tahunnya itu 2018 dan sampai 2025. Uh, di mana berdasarkan grafik itu tren penelitian 10 tahun terakhir ini terlihat adanya fluktuasi jumlah dokumen yang membahas integrasi problem based learning dan etnoscience dalam pembelajaran sains. Nah, pada tahun 2018 itu jumlah publikasi masih sangat rendah, namun kembali meningkat tajam lagi pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan sekitar 25 dokumen. Setelah itu, jumlah publikasi relatif stabil pada tahun 2024, namun menurun drastis di 2025. Nah, pola ini menunjukkan bahwa minat peneliti terhadap topik ini sempat meningkat pesat, terutama dalam 3 tahun terakhir sebelum 2025, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya perhatian pada pembelajaran kontekstual dan inovatif. Nah, penurunan tajam di 2025 ini bisa disebabkan oleh pergeseran fokus penelitian atau faktor eksternal lain seperti perubahan kebijakan atau pendanaan penelitian. Next, Yel. Kemudian ada visualisasi jaringan data. Dalam kami menggunakan alat Viewer untuk memvisualisasikan keterkaitan antara kata kunci yang muncul dalam literatur terkait. Nah, visualisasi jaringan ini menampilkan hubungan antara tematik antar topik yang sering muncul bersama sehingga membentuk klaster topik tertentu. Nah, ini dalam gambar sudah dapat dilihat bahwa visualisasi jaringan data ini menggambarkan hubungan antar kunci utama dalam penelitian integrasi problem based learning dan etnoscience pada pembelajaran sains. Nah, not terbesar itu warna hijau itu paling mendominasi itu adalah etnoscience yang menandakan bahwa topik itu mendominasi dan menjadi pusat perhatian dalam literatur. Kata kunci seperti student mendominasi dan menjadi pusat perhatian dalam literatur. Nah, kata kunci seperti student, science, model, dan approach ini juga tampak terhubung erat, menunjukkan bahwa penelitian teknik ini banyak membahas model pembelajaran dan pendekatan yang mengaitkan etnosains dengan sains dan siswa. Nah, warna dan posisi not memperlihatkan klaster atau kelompok penelitian di mana klaster hijau misalnya kita berfokus pada aspek kurikulum, literasi sains, dan kemampuan siswa. Sedangkan klaster merah banyaknya membahas implementasi modal, proyek, dan hasil belajar. Nah, pola keterkaitan ini memberikan bahwa integrasi problem based learning dan etnoscience masih berkembang dengan beberapa kata kunci baru seperti modulus, skill, dan inquiry. Mulai muncul dalam tren penelitian terbaru. Nah, hal ini menandakan adanya
kebaruan dalam pengembangan model pembelajaran yang lebih kontekstual dan kolaboratif, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan yang yang menghubungkan etnosains, PBL, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeli. Kepada Yeli, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang visualisasi hamparan data, di mana terlihat pada gambar di mana overlay visualization digunakan untuk sebagai analisis untuk memetakan perkembangan penelitian tentang Innocent selama bertahun-tahun. Gambar dalam PPT mengilustrasikan perkembangan pergeseran, tema, dan fokus penelitian dari waktu ke waktu dengan mengidentifikasikan periode-periode penting dalam literatur. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat bagaimana minat dan fokus penelitian tentang PBL telah bergeser dari bidang-bidang ilmu pengetahuan alam yang spesifik, serta mengenali tren dan transformasi dalam metodologi dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Nah, analisis ini menawarkan pandangan yang komprehensif tentang dinamika dalam bidang studi dan bagaimana minat penelitian telah berkembang selama bertahun-tahun. Berdasarkan overlay visualization terlihat bahwa kata kunci problem, based learning, dan science education telah muncul sejak awal tahun 2018 sampai tahun 2021, yang berarti bahwa topik ini sudah sering tereliti. Sebaliknya, kata kunci innocent dan interaction mulai muncul dan meningkat penggunanya dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara pendekatan PBL dan innocent merupakan area baru dalam penelitian pendidikan sains yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini masih belum banyak dijelajahi secara komprehensif, sehingga dapat menjadi peluang riset inovatif yang relevan dalam konteks lokal dan pendidikan abad ke-21. Nah, selanjutnya itu kerapatan data. Berdasarkan gambar dalam PPT, visualisasi kerapatan data menampilkan distribusi konsep-konsep utama dalam penelitian interaksi problem-based learning dan innocent. Kata innocent muncul sebagai konsep sentral dengan intensitas tinggi, dikelilingi oleh cluster konsep-konsep seperti student, education, science, dan learning, dan inquiry. Distribusi spasial menunjukkan pengelompokan tematik yang jelas dengan area konsentrasi tinggi pada terminologi pembelajaran, teaching, kurikulum, model, dan metodologi penelitian, studi, analisis, dan implementation. Gradasi warna dari biru gelap ke hijau terang mengindikasikan tingkat frekuensi kemunculan, di mana konsep-konsep dengan warna lebih terang memiliki prevalensi yang lebih tinggi dan literatur yang dianalisis. Nah, untuk pembahasannya yaitu penelitian ini menunjukkan peningkatan interaksi PBL dan innocent sejak tahun 2021, sejalan dengan kurikulum Merdeka. Model ini efektif meningkatkan keterampilan abad ke-21, terutama berpikir kritis dan kolaborasi. Namun, tantangannya seperti pelatihan guru, bahan ajar,
lokal dan minimnya kolaborasi masih menjadi hambatan. Nah, dapat kami simpulkan dari artikel tersebut itu yang pertama, tren publikasi interaksi PBL dan Innovation meningkat tajam pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Yang kedua itu, jaringan data menunjukkan dominasi kata kunci Innovation, Sense, dan Student dalam pembelajaran kontekstual. Yang ketiga itu, hamparan data mengindikasikan topik ini baru berkembang sejak tahun 2022. Yang terakhir itu, kerapatan data menyoroti fokus pada keterampilan berpikir kritis dan mode pembelajaran kontekstual. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yeli yang sudah menyampaikan eh, materinya. Nah, eh, un- baiklah, hanya itu presentasi presentasi kami pada hari ini. Kami jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.